Dr. Piprim ya. Dokter yang Inspire ini salah satu dari tim penyusun buku panduan optimalisasi untuk menekan fatalitas COVID-19 yang sudah aku share sebelumnya di grup, yang sudah alhamdulillah sudah dalam waktu sebulan sejak tanggal 11 Mei peluncurannya, sekarang sudah terjual lebih dari 800 buku. Dari yang salah satu penyusunnya ialah Dr. Piprim, dan ada 10 penyusun. Nanti insya Allah para penyusun ini juga akan memberikan materi juga di SFH berikutnya. Oke. Nggak panjang waktu karena hemat waktu, kita lanjutkan Dr. Piprim dengan temanya. Silakan Dr. Piprim. Ya, terima kasih Mas Dio. Ya, sama-sama Mas Piprim. Yuk. Kedengeran ya? Oke Mas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Tio, Mas Budi, dan teman-teman semua. Materi saya adalah tentang kenapa, apa sih sebetulnya yang terjadi kalau orang yang sakit itu kehilangan nafsu makan, ya, kehilangan nafsu makan. Tapi yang sekarang ini dilakukan oleh teori yang ada adalah justru memaksa memberikan nutrisi ya pada orang yang awal-awal sakit akut ya. Padahal sebetulnya dari sisi evolusi manusia ya, ketika orang itu kehilangan nafsu makan, itu adalah sinyal atau tanda bahwa dia memang harus menghentikan aktivitas memasukkan tubuhnya ya, karena ada tujuannya gitu ya. Dan ini tidak hanya dilakukan pada manusia, tetapi juga seluruh makhluk hidup ya, baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan ya. Di beberapa jurnal topik ini dikenal dengan sickness associated anorexia. Jadi atau infection associated anorexia. Jadi hilangnya anoreksia itu hilangnya nafsu makan yang terkait dengan kondisi sakit ya. Jadi ini adalah satu hal yang wajar dan justru harus kita ikuti basic naluri ini ya. Yang kalau kita lihat, kalau kita punya binatang peliharaan ya, kita punya kucing atau kita punya anjing misalkan, itu juga pasti kalau dia sedang sakit atau sedang luka, misalnya keserempet kendaraan, nah ini ya, saya kira ini sudah bisa dilihat. Mohon slide next ya. Ya, sebetulnya perilaku binatang ini juga sudah tahu ya kita ya, bagaimana kucing atau anjing itu kalau dia sakit dia pasti nggak mau makan, istirahat, mau jog gitu, cari tempat yang tenang, tentram, kemudian dia diam aja dan dia nggak makan, puasa ya. Next. Ya, sebetulnya ini sudah diungkapkan oleh banyak ilmuwan di masa lalu ya, misalnya Pulkach itu, dia katakan daripada minum obat ya, mendingan puasa aja gitu ya. Instead of using medicine, rather fast a day ya. Kemudian di Hippocrates yang kita sering dengar, dia bilang setiap orang itu punya dokter dalam tubuhnya ya. Kita hanya harus membantunya dia bekerja ya. Terus kata Hippocrates juga bahwa penyembuhan alamiah di dalam diri kita ya, itu adalah sebaik-baik penyembuhan ya untuk menjadi sembuh yang sebenarnya ya. Kemudian juga kita juga sering dengar makanan harus jadi obat kita, dan obat kita adalah dari makanan. Dan makan pada saat kamu sakit itu memberi makan penyakitnya ya. Ini istilah-istilah seperti ini sudah sering kita dengarkan, dan nanti kita coba lihat bagaimana sains mengungkap hal ini lebih dalam. Next.
Di jurnal-jurnal lama ya, ini jurnal tahun 79 ya. Jadi udah berapa? 40 tahun ya, 41 tahun yang lalu ya. Ini dikatakan anorexia of infection itu mechanism of host defense. Jadi peneliti ini melakukan penelitian pada tikus ya, pada tikus yang diberi makan berlebihan, force feeding ya, dibandingkan dengan tikus yang makan ad libitum ya, kalau dia mau aja. Kemudian diinfeksi oleh bakteri ya, diinfeksi oleh bakteri Listeria, dan ternyata tikus yang diberi makan berlebihan itu lebih banyak yang meninggal, yang mati ya, dibanding tikus yang makannya ad libitum. Ya. Di penelitian lain ada disebutkan bahwa tikus yang dipuasakan 3 hari, kemudian diinjeksi oleh bakteri, diinfeksi bakteri Listeria tadi, dibandingkan dengan tikus yang tidak puasa, maka sebagian besar tikus yang puasa dulu 3 hari itu survive, ya, bahkan mencapai 60-70% yang survive dibandingkan tikus yang tidak puasa. Jadi artinya sebenarnya ada sesuatu hal yang membuat kita mesti concern. Kenapa sih orang yang sakit akut justru puasa itu bagus buat dia gitu, ya? Dan ini nggak banyak digali di ilmu pengobatan modern, ya. Next, ini kita bisa lihat bahwa kalau orang itu terkena infeksi, ya, baik orang, baik binatang, ya, kalau ada infeksi, ya, kita lihat di sebelah kanan itu ada perubahan tingkah laku. Ya, somnolen itu orang itu akan mengantuk, lebih cenderung inaktif, dan kemudian dia nggak mau makan, ya, food intake reduction. Jadi dia nggak mau makan, ya. Nah, kemudian di sisi fisiologi tubuhnya, dia juga biasanya akan mengalami demam. Demam ini biasanya karena sitokin tubuh dikeluarkan ya untuk mengundang sel-sel pertahanan tubuh datang ke lokasi infeksi dan kemudian untuk menyelesaikan masalah patogen yang memasuki tubuh. Ya. Kemudian juga ada negatif nitrogen balance, ya, kemudian perubahan di plasma lipidsnya, ada penghancuran lemak, ya. Kemudian juga ada peningkatan leukosit dan juga ada penurunan zat besi pada sel-sel tubuh manusia yang sedang sakit itu, ya. Kenapa? Ternyata zat besi ini ada kaitannya dengan survival dari bakteri, ya, survival dari bakteri yang sedang menginfeksi tubuh kita, ya. Nah, tujuan dari perubahan perilaku maupun perubahan fisiologis ini adalah pertama untuk konservasi energi dan kemudian untuk stimulasi sistem imun, ya. Jadi ini tujuan akhirnya adalah untuk menghambat dan mengeliminasi dari patogen yang masuk ke tubuh kita, ya. Next. Jadi mekanisme kenapa orang itu nggak mau makan itu ada banyak teorinya, ya. Di antaranya adalah melalui jalur humoral atau hormonal, ya, dan melalui jalur neural atau saraf, ya. Melalui jalur humoral dia bisa juga menggunakan jalur leptin, ya. Leptin kita tahu adalah hormon yang kenyang, hormon yang kalau disekresi itu dia memberi informasi rasa kenyang, ya. Tapi sekaligus hormon ini juga hormon yang untuk mengorkestrasi sistem imunitas tubuh, ya. Jadi leptin ini kalau dia dikeluarkan akan memberi kode tubuh itu kenyang, padahal nggak ada makanan apa-apa, ya. Jadi dia nggak mau makan, salah satunya ada karena pengaruh leptin ini, dan juga pengaruh sitokin yang lain yang membuat otak itu kemudian menginstruksikan si binatang atau si manusia yang sedang kena infeksi itu agar tidak mengambil makanan atau tidak memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, ya. Next. Nah, ini kita lihat bahwa sebetulnya kita lihat di kanan bawah ini, ya, kanan bawah patogen itu, ini saya nggak bisa nunjuk, ya. Si patogen ini ketika dia memasuki tubuh kita, ya, dia kemudian di tengah-tengah ini ada imun sel-sel imun ini, sitokin dan sebagainya, ya. Dia akan memberi kode ke otak, ya. Kemudian juga bisa langsung kode katabolisme ini ke tubuh
yang lain yang terkait, ya. Di antaranya adalah liver atau hati, kemudian otot, dan jaringan lemak. Ya. Ini akan terjadi yang disebut dengan katabolisme. Ya, katabolisme. Jadi pada saat itu terjadilah katabolisme sel-sel hati, sel otot maupun sel lemak. Untuk apa? Untuk mengumpulkan nutrients. Ya, kita kan kekurangan makanan nih karena anoreksia. Ya. Karena anoreksia ini nggak mau makan, kemudian nutriensnya didapat dari sel-sel ini. Nah, tujuan utamanya adalah untuk autofagi. Ini yang di sebelah kanan tengah ini ada tulisan autofagi ya. Jadi sebetulnya pada saat kondisi sakit, tubuh itu sangat memerlukan autofagi yang maksimal. Ya. Jadi bukan hanya pada saat sehat saja, tapi justru pada kondisi sakit, tubuh sangat memerlukan autofagi yang maksimal. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Ya. Kenapa kok autofagi itu dibutuhkan justru pada saat sakit itu harus maksimal fungsinya. Ya. Next. Nah, ini autofagi kita ulangi sedikit. Tahun 2016 itu mekanisme dari autofagi ini ditemukan dengan jelas. Ya. Sebetulnya autofagi itu istilah udah mungkin ratusan tahun yang lalu, zaman Yunani ya, ada autofagi. Tapi bagaimana mekanisme sesungguhnya? Itu Dr. Yoshinori Ohsumi dari Jepang, itu tahun 2016, dia mengungkap mekanisme autofagi sesungguhnya. Next. Ya, autofagi atau self-digestion, makan diri sendiri, ya. Ini adalah untuk sel-sel yang tua, ya, itu dihancurkan, dan kemudian sel atau apapun yang tidak berguna oleh tubuh jadi hancurkan dan kemudian di-recycle supaya bisa dimanfaatkan untuk membentuk sel baru, sel muda yang sehat. Nah, itu kira-kira intinya seperti itu. Autofagi ada berbagai macam, tapi kita tidak akan bahas di sini terlalu dalam. Next. Sebetulnya inti dari autofagi adalah ketika ada puasa ya, atau kurang kalori yang masuk dan atau ada hipoksia misalkan ya, atau ada patogen yang masuk, ya nanti akan kita lihat bahwa patogen itu juga merangsang terbentuknya autofagi, maka akan terjadi vakuol, ya vakuol ini autofagosom yang di atas, kita lihat autofagosom, nanti si autofagosom ini meliputi organ-organ yang bukan organ, unsur-unsur yang akan di recycle, ya, kemudian dia bergabung dengan lisosom menjadi autolisosom, ya, dan disinilah terjadi degradasi. Jadi autofagi yang lengkap itu autofagosom ketemu dengan lisosom menjadi autolisosom, dan disitulah kemudian autofagi yang sebenarnya itu tuh terjadi, ya, kemudian terjadi protein sintesis atau bahkan pembuatan energi itu, ya. Next. Autofagi tadi sudah saya singgung, ada makroautofagi, ada mikroautofagi, ada chevron mediated autofagi, ya. Nah, ini jenisnya beragam, tapi kira-kira tujuannya adalah untuk ada untuk housekeeping, ya. Housekeeping adalah untuk pembersihan atau maintenance dari tubuh kita dari zat-zat yang tidak berguna, misalkan protein, ya. Seperti chevron mediated autofagi ini adalah mendegradasi protein-protein yang salah cetak, ya. Ini biasanya jelas pada kasus Alzheimer. Pada kasus Alzheimer, ketika banyak timbunan protein di otak kita yang bikin penyakit Alzheimer, itu ketika autofagi jalan maksimal, ya, itu bisa dicegah atau bahkan bisa reverse, ya, yang Alzheimer di tahap awal-awal atau tahap yang sedang, ya. Nah, kemudian autofagosom ini tadi sudah kita sebutkan, ya. Next, pemicu autofagi, kita lihat ketika ada deprivasi energi atau kekurangan energi, ya, maka AMPK itu akan diaktifkan, dia akan menghambat mTOR. Kita tahu mTOR ini adalah untuk anabolik, ya, untuk anabolik, sedangkan AMPK ini adalah untuk autofagi, ya. Jadi
ketika ada deprivasi energi atau kita sedang sedang exercise, ya, ada kebutuhan yang meningkat, maka ada kemudian diaktifkan jalur autofagi ini, ya. Next, tadi sudah disebut, kenapa orang sakit itu pada saat dia infeksi pertama kali butuh autofagi yang maksimal, ya? Karena ada ini masalahnya, virus itu bisa membajak metabolisme seluler, ya. Jadi virus itu membajak autofagi yang harusnya dia berlangsung untuk membersihkan virusnya. Dia pinter nih virus, dia biasa membajak dari berbagai fase, ya. Next. Jadi kita tahu bahwa virus itu pada dasarnya ada yang menggunakan glukosa sebagai nutrisinya untuk dia replikasi, ya, misalkan virus dengue, ya. Ini yang juga sedang ngetranis virus corona, ya, SARS-CoV-2, ya, dan corona yang lainnya yang sebelumnya, ya, MERS-CoV atau SARS-CoV yang pertama, ya, itu juga pakai jalur glukosa untuk dia bisa replikasi dengan sempurna, ya. Dan ada juga yang pakai glutamin, ya, pakai glutamin, ya, misalkan HCV, ya, HCV dan HSV, ya, HSV herpes simplex virus itu juga pakai jalur glutamin, ya. Next, ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa autofagi selama infeksi virus itu bagai pedang bermata dua, ya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya kenapa kok disebut pedang bermata dua autofagi ini. Ya. Next, jadi kita lihat bahwa autofagi yang sempurna, ya, selain dia akan mendegradasi virus, ya, dia juga akan memberi informasi berupa MHC kelas 2, ya, antigen presenting cell, yang menunjukkan bahwa virus itu terinfeksi, ya. Kemudian dia akan ada epitop berupa MHC kelas 2 kalau dia selnya adalah sel yang terlibat dalam imunologi, atau MHC kelas 1 kalau selnya sel non-imunologis, ya. Dan ini akan mengundang, ya, limfosit T, ya, untuk MHC kelas 2 itu biasanya limfositnya adalah CD4, yaitu T-cell regulator, yang akan memberi informasi atau mengatur serangan balik ke virus yang sudah masuk itu melalui jalur adaptif immunity, ya. Kita tahu bahwa sistem imun kita itu ada sistem imun innate atau primitif dan sistem imun adaptif atau sistem imun yang spesifik, ya. Nah, sistem imun spesifik itu bisa efektif bekerja sejak awal ketika autofaginya berfungsi maksimal, ya. Nah, kalau tidak, maka nanti dia akan kedodoran, dan kemudian yang bekerja di awal dengan heboh adalah sistem inflamasi, ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita concern, ya. Coba next. Ini kalau virusnya memanipulasi, ya, memanipulasi autofagi, kita bisa lihat bahwa virus ini tidak hancur oleh autofaginya, ya. Justru dia memanfaatkan autofagosom untuk berkembang biak, untuk replikasi, ya. Dan tentu saja dengan memanfaatkan nutrisi yang ada dalam tubuh inangnya atau tubuh hostnya, ya. Dan replikasi virus ini nanti tergantung jenis virusnya apa. Kalau dia butuh glukosa, maka kadar glukosa yang tinggi itulah untuk replikasi sehingga virus itu bisa banyak sekali dalam tubuh inang itu, dan kemudian menimbulkan seperti cytokine storm yang sering kita dengar, ya, pada terutama pada penyakit-penyakit yang kini sedang in adalah coronavirus ini, ya. Next. Bahkan virus itu bisa memanipulasi lipofagi dan eksositosis untuk pembentukan virus baru, ya. Jadi selain dia survive, selain dia tidak mati, dia bahkan bisa membentuk virus baru, ya, mereplikasi dirinya tadi, ya.
dengan membentuk glikoproteinnya, ya. Kemudian unsur-unsur virus lengkap dibentuk dengan membajak inang apa namanya yang terinfeksi tadi, ya. Next, ini adalah salah satu contoh virus yang non onkogenik, ya, yang mengubah host atau inang, ya. Jadi misalkan virus adenovirus, ya, human cytomegalovirus dan seterusnya. Ini ada mekanismenya, ya. Saya kira nggak usah dibahas detail, ini agak rumit, ya. Next. Nah, ini kalau virusnya onkogenik, virus onkogenik itu misalkan HPV, ya. HPV, virus yang bikin kanker leher rahim, kanker serviks. Kita lihat metabolic changes-nya increased glycolysis, ya, increased ROS. Jadi kita lihat HPV ini adalah virus yang dampaknya dia bisa menyebabkan terjadinya menyebabkan terjadinya kanker, ya, kanker leher rahim, ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana virus itu memanfaatkan inangnya sekaligus nanti untuk membuat dia bereplikasi dan kemudian menimbulkan berbagai penyakit, ya, termasuk kanker. Next. Selain virus, autofagi juga sangat bermanfaat untuk menghambat invasi atau infeksi dari bakteri, ya. Kita tahu salah satu bakteri yang disebut dengan gas grup A, Streptococcus, ya, beta hemolyticus. Ya, ini salah satu kuman yang menyebabkan peradangan di tenggorok, ya. Biasanya kalau karena kuman ini nyeri sekali, susah menelan, ya, dan kemudian bisa ada seperti nanah di daerah tenggorok kita, ya. Ini beda dengan infeksi virus, ya. Nah, rupanya autofagi yang sempurna itu juga bisa menghambat replikasi dari virus ini sedemikian rupa, ya. Ini contoh di grafik yang di kanan itu, ya. Kita lihat yang hitam-hitam, ya, yang hitam-hitam bulat itu yang paling bawah. Itu ketika gen ATG5-nya ada, ya, maka recovery bakterinya nggak ada, ya. Ini nggak bisa nunjuk sih saya. Di sebelah kanan ini, tolong Mas Budi, ini yang ada hitam nih, grafik hitamnya. Time post infection. Ini dia menunjukkan bahwa recovered bakteria ini, ya, nah ini dalam waktu 4 jam, ya, bakterinya udah nggak ada. Ketika ini gen autofagi, ya, ATG5 ini gen autofagi. Jadi ketika autofaginya maksimal, bahkan infeksi grup A Streptococcus yang biasanya dia bisa mati hanya dengan antibiotik, itu bisa diatasi dengan autofagi yang maksimal ini, ya. Next. Nah, tetapi lagi-lagi bakteri ini juga bisa berbuat subversi. Dia bisa membajak atau melakukan subversi kepada sistem imun inangnya, ya. Jadi baik virus maupun bakteri, nanti juga parasit, dia bisa membajak autofagi normal yang dia terjadi pada inangnya, gitu, ya. Next. Nah, ini contoh bagaimana bakteri, ya, ini salah satu contoh bakteri batang, ya. Dia melakukan pembajakan terhadap autofagi itu yang ada kali-kali, ya. Yang ada kali-kali, bisa menunjuk, ya. Yang ada kali-kali ini adalah pembajakan dari, nah itu, ya, pembajakan dari baik fagositosisnya, kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam, dia ada autofagi, ya, menghambat fusi dari lisosom, ya, kemudian juga menghambat aktivasi inflamasom, ya, kemudian juga menghambat lisis yang akibat komplement, ya, karena di mediasi komplement, ya. Jadi bakteri ini bisa banyak ulahnya untuk membajak inang, ya, membajak inang atau host dari tubuh yang diinfeksi, ya. Next. Nah, ini salah satu contoh bakteri Listeria monocytogenes, ya. Shigella juga, ya, dia membajak, ya, autofagi yang sempurna. Jadi dia memanfaatkan vakuol atau autofagosomnya untuk berkembang biak di dalam situ, ya, dan luput dari penghancuran oleh inangnya. Next. Ini mungkin topik terakhir yang hangat adalah
bahwa para ahli menemukan ya anti-metabolit glukosa, yaitu 2-deoksi-D-glukos, 2-DG ya. Sebenarnya 2-DG ini obat sudah lama ya. Sudah lama ditemukan bahwa 2-DG ini bisa menghambat glikolisis ya. Dan awalnya 2-DG ini untuk menghambat glikolisis pada anak epilepsi ya, karena dia meniru ketogenic diet. Ya, ketogenic diet itu ada glikolisisnya dia terhambat, dia berubah menjadi metabolismenya ke keton ya. Dan kemudian orang-orang dulu menemukan bahwa kalau dia pakai 2-DG maka glikolisnya terhambat dan anak itu tidak kejang lagi ya, tapi tidak perlu makan ketogenic diet, kira-kira begitu ya. Asal muasalnya 2-DG ini kalau tidak salah tahun 60 atau 70-an diketemukannya. Nah, para peneliti di India ya, ini tahun berapa ya, baru-baru ini ya, kemarin ya, dia menemukan bahwa 2-DG ini efektif untuk menghambat replikasi dari virus corona. Next. Nah, ini kita review lagi virus corona ya, awalnya diduga dari kelelawar ya, kemudian bisa human to human ya. Dia entry point-nya itu di saluran nafas ya. Di saluran nafas, kemudian dia masuk ke tubuh kita di situ ya. Kemudian ada host virus interaksi di situ ya. Nah, kalau sistem imunnya bagus, virus bisa dieliminasi. Tapi kalau banyak komorbid, banyak glukosa di situ ya, orangnya juga hipertensi, ACE reseptornya tinggi ya, maka virus bisa replikasi yang sangat tidak terkendali dan kemudian dia bisa menyebabkan cytokine storm ya. Ini gejala-gejala COVID, demam tinggi, kadang-kadang pileknya, batuk kering, sakit nelen ya, sesak atau nafasnya pendek-pendek, takikardi, deg-degan ya, diare ya, juga gagal ginjal ya, nyeri-nyeri sekujur tubuh khas untuk virus ya. Dan ini kita cegah dengan menggunakan masker, cuci tangan ya, dan kemudian juga social distancing ya. Next. Nah, ini 2-DG. 2-DG ini coba kita lihat sebelah kiri ini. Kalau glukosa itu ada ada gugus hidroksilnya ada berapa nih? 5 ya. Nah, kalau dia berubah jadi 2-DG, ya ada satu gugus yang dihilangkan ya, dihilangkan. Nah, sehingga 2-DG ini strukturnya sangat mirip glukosa, tapi dia tidak bisa bikin glikolisis ya. Dia menghambat glikolisis. Nah, dalam penelitian in vitro sebelah kanan, coba lihat sebelah kanan itu ada yang nah itu yang ada tabel merah itu. Mas Budi bisa geser ke kiri sedikit ya gambarnya yang sebelah ini. Itu kita lihat bahwa ketika replikasi virus itu 100% terhambat ya, ketika 2-DG-nya dimasukkan ke dalam virus tadi. Ya, ini secara percobaan in vitro. In vitro itu di sel luar ya, bukan di tubuh manusia. Jadi 2-DG ini bahkan di 100% menghambat replikasi virus karena glikolisisnya terhambat ya. Next. Ini adalah kita lihat ini yang 2-DG ini yang tulisan biru di sebelah kiri ya. 2-deoksi-D-glukos yang ada tulisan ungu ini. Ini kita lihat dia menghambat glikolisis ke bawah ya, sehingga tidak ada ATP diproduksi dari glikolisis, dan ini bikin virusnya tidak aktif karena deprive nutrien. Kita lihat nih, ini virus yang hijau di bawah nih, virusnya tidak aktif karena deprive dari nutrisi ya. Dan ini kita lihat tanda panah titik-titik ke atas ini, ketika depresi dari ATP ya, karena nggak ada ATP, maka ini merangsang AMPK ya, merangsang AMPK. Dan kita tahu tadi AMPK ini adalah mengaktifkan induksi dari autofagi. Ini kita lihat di kiri bawah ada induction of autophagy of virus infected cell. Jadi 2-DG ini ujungnya ke autofagi juga gitu kira-kira ya. 2-DG ini ujungnya ke autofagi juga. Nah, jadi pertanyaannya adalah daripada minum obat, kenapa kita nggak induksi autofagi dengan cara murah meriah gitu ya? Cara murah meriah. Bagaimana caranya adalah dengan, kita sudah tahu ya, dengan
puasa ya dengan ketosis itu akan merangsang mengaktifkan autofagi dengan sangat-sangat efektif, dan insya Allah kita bisa sel-sel autofagi yang terlatih ya, yang terlatih itu gini, kalau orang sudah biasa jalur autofaginya itu diaktifkan dengan intermittent fasting, ya kita tahu intermittent fasting ya, kita gampangnya kita undurkan sarapan sampai jam 12 lah ya makan jam 12 sampai jam 8 ya, atau kalau kita sudah biasa one meal a day, atau kita udah biasa mundur makan terus ya. Tapi kalaupun kita mulai makan jam 12 dan nggak apa-apa, itu akan merangsang apa ya, jalur autofagi kita itu aktif, dan begitu dia ada virus ya, kita puasakan itu cepat sekali autofaginya aktif tanpa harus obat apapun ya. Dan disinilah beruntungnya orang-orang yang sudah melakukan intermittent fasting rutin ya, sudah dalam kondisi ketosis ya. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita agar sel-sel imunitas kita itu tidak dibajak oleh virus maupun oleh bakteri maupun oleh parasit ya. Next. Nah, ini dia buku tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Tio ya, panduan optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah varian COVID ya. Nanti silakan dimiliki, boleh, nggak mahal kayaknya harganya ya, cuman berapa Mas Tio, 60.000 kalau nggak salah. Nah di buku ini ada intinya adalah kita mengaktifkan autofagi itu pada saat sakit ya, tapi tentu akan lebih baik lagi ketika seseorang itu sejak masa sehatnya dia mengaktifkan jalur autofagi ini, supaya apa? Supaya sel imunitasnya tidak mudah dibajak oleh virus maupun bakteri maupun parasit ya. Bagaimana cara mengaktifkan autofagi? Next. Nah, ini dia. Jadi kita mesti punya pola hidup yang seimbang ya. Jadi kalau kan sudah sering tuh diet seimbang. Ini gaya hidup harus seimbang ya. Gaya hidup seimbang itu apa? Seimbang antara istirahat dan tidur, cukup tidurnya, healthy eating, ya, makannya sehat, dan di sisi yang lain seimbang antara exercise dengan fastingnya. Ya, jadi ada puasa, ada olahraga, aktivitas, ada di sebelah kanannya ada istirahat dan tidur yang cukup, dan makan yang healthy, ya, yang makanan yang sehat. Ya, jauhkan makanan-makanan refined carb, karbohidrat terserap, dan seterusnya. Ya, ya saya kira inti dari mengapa tadi kok banyak yang bilang nggak ngerti ya, saya kira apa susah ya. Ya, saya kira inti dari lihat gambarnya Mas Piprim yang ya, sel-sel tadi, tapi nggak apa-apa. Inti dari presentasi kali ini adalah bahwa ketika orang itu sakit, dia sangat butuh diaktifkannya autofagi secara maksimal supaya sel-sel imunitas kita, baik sel imun maupun sel yang non-imun, ya, yang bukan berfungsi sebagai imunitas, itu bisa berfungsi untuk dengan maksimal ya, untuk eliminasi virus atau bakteri tadi. Ya, jadi itulah hikmahnya kenapa kehilangan kita ikuti sinyalnya, ya. Tapi agak putus-putus dok. Sinyalnya merah. Sudah menderita anoreksia nervos. Putus-putus ya? Ya, sinyalnya agak merah. Mungkin karena video ya. Halo, jelas? Ya, sudah mendingan. Ya, mesti videonya dimatiin dulu. Jadi pada orang-orang yang sudah gizi buruk, ya, sudah anoreksia nervosa itu kelainan jiwa yang membuat orang itu memang nggak mau makan, ya. Nah, yang begini-begini ini malah itu bisa berbahaya, ya. Kondisi puasa itu bisa berbahaya pada orang yang sudah gizi buruk, ya. Pada orang yang anoreksia nervosa tadi, ya. Juga pada anak-anak yang sedang masa pertumbuhan, ya, itu juga mungkin jangan puasa
lama karena dia cepat ketosisnya pada ibu hamil ya. Ini sedang masa puasa, baik pada saat sehat maupun pada saat sakit, itu sangat bermanfaat buat manusia. Saya kira itu Mas Budi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Oke, terima kasih.